Halo guys, kembali lagi ke channel pribadi gua, Hinsan Drama. Hari ini gua sama teman gua, Kumeli. Gua mau wawancara bentar, Kumeli, seputar kayak kehidupan kerja di Australia. Kum, boleh perkenalin nggak sebenarnya nama kamu siapa dan asal kamu dari mana? Halo, teman-teman manggilnya Meli. Gue asalnya dari Indo lah ya, Kalimantan. Terus kenapa ikut WHV? Kenapa ikut WHV? Bosen aja di Indo kerja kantoran yang dari 9 to 5. Terus pengen nyobain kerja babu di luar negeri kayak apa sih? Dulu sebelumnya boleh tahu nggak kerja di kantor apa? Di perusahaan iklan. Perusahaan iklan ya di Perusahaan Indonesia. iklan di Jakarta. Kalau boleh tahu kamu lulusan apa sih, Mel? Jurnalistik Jurnalistik di mana? di Esa Unggul. Di Esa Unggul, Jakarta ya. Terus kamu di Australia tuh kerja apa sih? Di sini sekarang basically itu kerjaan kedua yang gue dapet sama gue stay di LC. Gue jadi florist. Jadi florist. Sebelumnya kerjaan apa? Sebelumnya kerjaan pertama yang gue dapet di LC itu totally different dari florist ini. Itu gue jual ikan. Jual ikan di fish market. Enggak di Flemington. Di Flemington. Jadi kalau di sini ada yang namanya fish market kan. Jadi setiap Senin sampai Jumat enggak ya? Everyday ya? Everyday. Biasanya pagi kan. Terus kalau misalnya dari Senin sampai Jumat itu ada ikan yang nggak laku kejual atau apa, nah mereka bawanya ke Flemington. Flemington ini tempat jualan banyak apa sih namanya? Kayak wholesale. Kayak wholesale kayak grosir kali ya? Ya, grosiran apa aja kayak pasar pagi gitu di Jakarta, apa aja ada. Nah, itu ikan-ikan yang nggak laku dijual itu mesti dijualnya di sana dan itu rame. Sekarang florist ceritain sedikit dong, kamu kerjanya apa aja sih kayak? Jadi nggak punya toko. Bos gue itu nggak punya toko, tapi dia punya farm. Dia grow sendiri flowernya. Iya. Itu di Windsor, kayak 2 jam drive dari Sydney. Di Windsor ya? 2 jam dari Sydney. Iya. Okay. Terus dia kerjanya market. Dia kerjanya market. Jadi kayak misalnya hari Senin marketnya di Fox Studio, hari Selasa marketnya di Paramata. Jadi tiap hari gue kerjanya pindah-pindah. Mobile. Gitu. Pindah-pindah, tergantung dari dia mau tempatinnya gue di market yang mana. Gitu. Itu lo pakai mobil atau gimana sih, kayak pindahnya lu jualan di mobil enggak, atau jadi dia kayak ada gudangnya di Fox Studio di Mall Park. Dia ada gudangnya, ada ruangan pendingin itu gede banget. Nah terus dia kayak ada supir, hari ini truk yang bunga ini masuknya ke market mana, masuknya ke Paramata, masuknya ke Bondi, masuknya ke Manly, kayak gitu. Jadi dalam seminggu lu bakal dipindahin ke store-store yang beda-beda? Setiap hari, everyday. Gue nggak pernah di market yang sama. Oke. Terus suka nggak kerjaan sekarang atau gimana? My God, lu bayangin gue dari kerjaan pertama jual ikan ke jual bunga, gimana gue nggak suka? Oke. Bunga yang paling lu suka apa? Peony. Peony. Peony itu in seasonnya pada saat gue baru datang ke Sydney itu akhir November. Terus gue kerja bunga Desember, itu in seasonnya Desember sampai Januari. Sekarang udah nggak ada season lagi. Best sellernya apa? Bunga? Bunga best seller nggak ada yang best seller ya. Soalnya bunga di sini itu kan musim-musiman. Satu musimnya bisa 2 bulan, ntar musimnya lewat dia udah nggak ada lagi bunganya. Jadi ganti bunga lain, orang-orang pada beli bunga yang baruin. Kayak sekarang lagi bunga tulips. Terus kerjanya kayak potong bunga, terus ngebingkai bunga atau gimana sih? Iya. Kerjanya ada customer datang, terus kita serve customer, kita ngobrol sama dia, kita nggak yang lu mau beli bunga apa? Kayak misal lu ke toko florist, dia pasti nanya dong, lu mau beli bunga apa? Ada occasion apa? Kalau
Iya. Karena kita kayak jadiin dia kayak teman, soalnya itu pelanggan customer regular. Jadi dia udah tiap minggu datang ke market itu buat beli bunga. Jadi mereka taruh bunga di rumah, di vas kayak gitu-gitu. Mereka kebanyakan bukan buat birthday, bukan buat married, bukan cuma buat occasion itu doang, tapi udah Jadi bunga. regular ya, regular customer. Iya. Kita kayak ngobrol sama mereka. Bunga minggu lalu lu dapatnya gimana gitu. Next question, kisaran gaji kalau lu sebagai florist tuh kira-kira seberapa besar dari gaji lu waktu kerja di office gitu. Itu menarik banget. Pasti teman-teman pengen tahu. Di sini Mm-hmm. Oke, let's say gue di Indo gaji kantoran standar 5. Iya. Gaji kantoran standar 5, di sini gue bisa dapet 6 sampai 7 kali. 6 sampai cuma 7 satu kali. kerjaan loh. Satu kerjaan ya. Tapi dalam satu minggu itu berapa jam sih, Mel? Dalam satu minggu gue kerjanya cuma 30 sampai 40 jam. 30 sampai 40 jam ya. Bisa menghasilkan 6 kali gaji dari kerja di Indo, kerja di office. Oke, next question. Punya pengalaman buruk nggak selama lu jadi florist atau jadi penjual ikan? Atau lu pernah ini apa sih? Pernah nge-serve customer yang jutek atau gimana gitu? Pasti gue yakin pernah. Cerita yang mana dulu nih? Penjual Yang penjual ikan dulu. Penjual ikan dulu. Oke, penjual ikan itu gue dateng, gue baru awal-awal dateng ke sini. Ke Sydney ya. Gue cuma tahu uang $50, $20, $10, $5. Nah, uang koinnya itu gue cuma tahu $1, $2, terus yang 50 sen, 20 sen, 10 sen, 5 sen itu gue nggak hafalin. Yap. Jadi kalau misalnya ikannya 3,9 kilo, 3,7 kilo, 3,3 kilo, kita mesti kaliin harga ikannya berapa. Dan itu pasti ada sen-senannya. Yap. Nah itu dia, itu kendala gue kan. Kendala gue itu uang kembalian sen-senan itu yang nggak bisa gue count kayak gitu. Jadi sering salahnya di situ. Gue kenapa gue bisa dapetin kerjaan gue yang kedua karena gue dipecat. Ya, lu dipecat dari pekerjaan yang pertama ya? Iya, pas jual ikan gue dipecat. Kerja 2 hari gue dipecat. Kerja 2 hari doang dipecat. Itu rasanya shit banget, men. Maksudnya lu udah kerjaan yang maksudnya kayak casual gitu, tapi lu masih dipecat. Itu hurt my pride banget. Benar. Pride, kalau florist itu lu gimana? Kalau ada pengalaman buruk nggak? Pengalaman buruk ada customer. Jadi market gua kebanyakan itu daerah orang-orang bule, Bondi, Manly, Everly, Redfern, terus Fox Studio. Nah, tapi stand bunga gue juga ada di Market City, di High Market, di Pedis. Oh, di Pedis ya. Di Pedis. Nah, di Pedis itu lu tau dong. Yap. Lu tau dong pengunjungnya siapa-siapa? Iya. Ya, orang-orang Cina, ibu-ibu Cina ibu-ibu gitu. Cina, kayak gitu. orang banyak kan orang Asia ya kalau di Pedis ya. Ya, kebanyakan di sini orang-orang bule di sini, orang-orang Aussie di sini mannernya bener-bener bagus. Yap. Kalau misalnya gue ngelayanin customer yang di daerah orang-orang barat itu mereka tahu aturan. Jadi kayak kita lagi layanin satu customer, mereka bakal ngantri gitu. Setelah customer gua layanin customer ini, baru mereka ke kita gitu. Kalau misalnya gua di Pedis Market, itu ibu-ibu Cina, gua lagi ngomong sama yang lain, dia bisa nyela. Dan dia dari jauh, misalnya kita lagi sama satu customer gitu, terus dia dari jauh dia bisa, hey, langsung panggil kita ya? Kayak manggil aku. Itu paling keselnya. Paling kesel, oke. Paling keselnya itu.
Terus lu pernah dimarahin customer atau gimana nggak? Dimarahin customer? Enggak. Belum pernah. Belum pernah ya? Ada satu. Ada satu. So, marketnya udah mau tutup. Gue kerja dari jam 7 pagi sampai cuman kayak jam 3 gitu. Itu market udah sepi banget, pasti udah pada tutup. Nah terus kita udah mau tutup, cuman ada satu ibu-ibu datang. Udah gitu mukanya kayak serius ngeliatin bunga. Udah gitu gue samperin dong. Terus gue bilang, "Hi, how are you?" Terus dia bilang, "Yeah, good, thanks." Terus gue bilang dong, bunga ini tahannya berapa lama, lu mau cari bunga apa segala macem. Nah terus dia bilang, oh iya, dia cerita dia mau cari bunga apa segala macem. Abis itu dia masih ngeliat, ya udah gue biarin dia ngeliat gitu. Terus dia kayak lama banget, akhirnya gue samperin lagi, terus gue ngajakin ngobrol lagi. Terus dia bilang gini, "Can you please leave me alone?" Lu langsung diam atau gimana? Gue langsung diam, terus gue langsung bilang apa, "You're welcome," gue bilang gitu. Terus gue jalan pergi. Maksudnya lu kalau mau sendiri gitu, lu jangan ke toko bunga lah. Lu ke toko bunga, apalagi gue karyawan, gue masih harus serve lu dong, ngajakin lu ngobrol. Masa gue biarin lu sendiri? Kita juga gitu. bisa dimarahin buat kalau kita nggak serve customer kan. Maksudnya kayak gitu. Lu kalau lagi bad mood tuh jangan ya pergi ke toko bunga. Ya, that's it. Oke. Mel, gue tahu sih, maksudnya kalau teman-teman, kalau kita sendiri juga punya punya orientasi masing-masing kan. Kita datang ke Australia gitu. Kalau lu tuh selama di Australia tuh, lu carinya experience atau cari uang aja atau cari gimana gitu? Di sini, Yap, gue carinya experience. gitu. Makanya gue cuma satu kerjaan, gue cuma kerja 1 minggu cuma 4 hari. Jadi 4 3 hari gue ada waktu kosong. Selama WHP lu dapat apa aja sih, kalau boleh cerita dikit-dikit? Gila, gue dapat banyak banget. Dari gue ngobrol sama customer, dari gue ngelayanin customer kayak gimana, dari gue tahu cara bisnisnya mereka, cara nanam bunganya, bisnisnya kayak gimana segala macam. Gue dapat banyak banget pengalaman di sini sama teman-teman juga. Terus sama yang namanya hidup mandiri ya. Hidup mandiri yang benar-benar mandiri. Ya, karena kita kan di sini sendiri. Kamu, yap. Satu hal, Yap. di Indo itu kan kita selalu kemana-mana naik taksi, naik mobil, Kita di sini masih duduk karena public transportation di Indo kan nggak aman kan. Ya. Kita masih jarang dong Ya. naik angkutan. Kalau gue seharian berdiri dan gue juga mesti jalan karena gue mesti bawa customer, gue tunjukin bunga yang mana aja gitu. Dan Ya. gue juga mesti wrapping apa segala macam arrangement. Jadi tuh gue ngerasa gue orangnya nggak pernah fitness. Gue ngerasa kayak badan gue lebih fit sekarang yang kerja, yang kata orang-orang kerja babu dibanding kerja kantoran, dan gue ngerasa badan gue lebih fit. Kamu tertarik nggak buat second year? Buat second year. Awal gue datang 3 bulan itu gue struggle soal badan masih belum kebiasa. Tiap pulang kerja tuh capek banget, udah nggak bisa hangout apa segala macem. Sama kehidupannya kali ya? Iya, tapi pelan-pelan gue belajar, gue suka segala macem. Sekarang gue malah sedih banget karena gue udah mau Kita udah mau ke Northern ya. Soalnya Meli ini perginya hampir sama tanggalnya sama gua. Kayaknya kita udah 6 bulan ya di sini. Udah 6 bulanan. Jadi kita bakal ke Northern. Kalian bisa komen di bawah kita cocoknya ke Darwin atau Cairns. Iya, ntar kita bisa decide. Oke. Mel, pertanyaan terakhir banget dan pasti orang-orang pengen tahu nih. Kamu menyesal nggak sih ikut WHP? Enggak sama sekali. Why? Seru banget. Seru WHP banget. itu seru banget. Lu
alasan apapun lu kesini, lu mau cari duit, lu mau cari pengalaman, lu mau cari duit dan pengalaman, Ya, atau lu mau cari jodoh apa segala macam, di sini opportunity-nya tuh ini banget. ini banget ya, banyak banget. Mel, tanya dong, kalau ada temen-temen nih, maksudnya yang ragu atau udah enak nih jobnya di Jakarta kan ya, kenapa lu bisa saranin nggak mereka harus ikut WHV, kenapa? Kalau emang ada yang kepikiran pengen WHV, mendingan latihan fisik dulu. Latihan fisik. Dan jangan pantang menyerah, jangan cepet menyerah. Jangan cepat menyerah. Soalnya di sini cari kerja susah gampang. Ada yang dapatnya cepet, langsung dapatnya cocok. It kayak depends gitu. kali ya, kayak hoki kita, terus kemampuan kita gitu. Kemampuan. Terus jangan malu buat knocking door, buat nanya, lu punya kerjaan nggak sih, apa segala macam. Ya, kayak karena gitu. kita nggak tahu kan ya, maksudnya kita, Opportunity ya yang bakal kita dapat itu kayak gimana, walaupun cuman penjaga kafe doang apa segala macem, who knows gitu loh, pengalaman yang lu dapet apa aja kan beda-beda Yeah. setiap orang gitu. Jadi jangan pakai kacamata kuda yang cuman ngelihat satu sisi doang. Kenapa gue mesti kerja babu gitu di negeri orang Yep. gitu, sedangkan gue pakai dasi, pakai kemeja, naik mobil, kerja kantoran apa segala macam. Ya, itu pengalaman. tapi itu kayak ini sih, orang-orang kan beda-beda. Mungkin ada orang yang tipe-tipe kayak yang emang suka kantoran atau sukanya yang formal segala macam. Tapi menurut gue itu boring nggak sih, menurut lu? Boring nggak boring, jalan hidup orang Beda-beda ya. Kalau misalnya setiap orang emang harus WFH kayak kita mah udah nggak ada orang di Yap. Anyway, kalau ada yang kepikiran, Why not ya? Kang, itu aja sih kayak yang gue mau cerita untuk Curhat Babu 4. Thank you guys for watching.